afiyah, berkah panjang umurnya, serta dimudahkan dalam segala urusan, khususnya mengemban amanah dari warga PPH 2. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang saya hormati para orang tua kami, para sesepuh kami, para asatir, para guru-guru kami, serta jamaah Masjid Ar-Raudhah rutin malam Ahad, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan wal afiah baik secara lahir ataupun batin, diluaskan rezeki yang halal dan barokah, serta dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia saat ini ataupun di akhirat kelak. Dan juga mudah-mudahan keturunan-keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah wabil khusus juga kita mari sama-sama doakan warga PPH 2 khususnya yang saat ini sedang diuji dengan sakitnya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya bagi saudara-saudara kita yang saat ini diuji dengan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang lebih utama yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sama-sama curah limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya telah mendapatkan syafaat di akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan sama-sama belajar mengkaji kitab Al-Qur'an yang dimana ringkasan isi kitab tersebut berupa hadis atau dalil dari Nabi Muhammad SAW perihal kerukunan atau menjalin rumah tangga yang menuju, kata Nabi, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau kalau disingkat sering kita sebut adalah samara, bukan samara, sakinah, mawaddah, rahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa husuli kulli jamil maqasid ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah tema malam ini melanjutkan bahwa pentingnya atau kewajiban seorang istri mendapatkan izin dari seorang suami apabila seorang istri tersebut keluar rumah, baik jaraknya dekat ataupun jauh. Nah, di dalam kitab Al-Qur'an Nabi mengkisahkan zaman kehidupan Nabi. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Farsalatil mar'atu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutan daripada kisah seorang perempuan yang mendatangi Nabi, bahwa kata Nabi, tastadzinu fil nuzuli ila abiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si perempuan tersebut meminta izin dari turunan terhadap orang tuanya atau bapaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ati'i zaujaka." Maka menyuruh terhadap perempuan tersebut agar taat kepada suaminya. Famata fasta'zanat, lalu si bapak tersebut meninggal, si bapak perempuan tersebut. Maka perempuan tersebut wajiblah meminta izin terhadap suaminya, walaupun si bapak perempuan tersebut meninggal. Selama tidak mendapatkan izin, maka si perempuan tersebut tidak boleh mendatangi bapaknya tersebut, walaupun dalam keadaan meninggal. Yang dimana kita tahu, kita kan biasanya ingin melihat yang terakhir kalinya sebagai seorang anak, menunjukkan baktinya seorang anak terhadap orang tua. Tapi beda khususnya bagi seorang istri, kalau sudah bersuami atau berkeluarga, maka mesti wajib meminta izin dulu terhadap suaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i zaujaka fadufina akuha." Maka kata Nabi, wajib seorang istri taat kepada suaminya. Lalu kata Nabi, si bapak tersebut dalam proses pemakaman. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap itu perempuan, yukhbiruha, sekaligus memberi kabar terhadap perempuan tersebut, annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Nabi memberi kabar gembira terhadap seorang perempuan tersebut yang dimana bapaknya meninggal, bahwa ketika kamu taat, kata Nabi, walaupun kamu tidak mendatangi bapakmu yang sudah meninggal, seorang bapak yang meninggal tadi itu diberikan pengampunan atas dasar seorang istri taat terhadap suaminya. Bahkan malah sebaliknya, kalau ketika si orang tua istri meninggal, terus istri berangkat melayat terhadap bapaknya, melihat bapaknya meninggal, tapi tanpa seizin suami, malah sebaliknya itu menjadi siksa bagi si bapak tersebut. Ini dikisahkan di zaman Nabi. Jadi ada seorang perempuan yang berduka cita, nangis sejadi-jadinya karena bapaknya meninggal, tapi tidak bisa melihat yang terakhir kalinya. Karena berdasarkan taat dari seorang istri terhadap suaminya, jadi menunggu suaminya memberikan izin. Nah, kalau di zaman sekarang memang saking pentingnya izin, Pak. Setiap seorang istri keluar rumah itu, baik jarak dekat ataupun jauh, itu mesti memang harus mendapat izin terlebih dulu dari suami. Tapi kan nggak mungkin kita kaku-kaku banget. Nah, kita juga sebagai suami jangan egois, jangan mentang-mentang kita yang punya hak prerogatif memiliki izin terhadap seorang istri. Si istri cuma mau beli cabai aja harus izin ke suami. Mau buang sampah ke depan rumah harus izin. Sebetulnya bukan aturan Islam yang ribet, karena kita yang tidak terbiasa dengan ketertiban aturan Islam yang diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah terbiasa, maka misalkan, aduh saya mau beli beras nih ke warung Madura, istri suami saya nggak ada di rumah lagi, mau di WA nggak aktif, nungguin suami pulang aja. Akhirnya mah beras beli kagak, suami kagak balik-balik, di rumah kagak masak. Kita juga harus agak fair lah terhadap seorang istri, hargai, hormati perjuangan istri. Jadi kalau sekiranya cuma beli cabai mah ke warung Madura, beli beras ke warung yang dekat rumah, atau
ridho ikhlas lillahi ta'ala, kecuali jaraknya yang memang jauh. Sebab apa? Memang ketika seorang istri, nanti dikisahkan oleh Nabi ini, diceritakan oleh Nabi bahwasanya di kitab Uqudul Jin ini, jadi ketika seorang istri tidak memiliki izin daripada suami ketika keluar rumah, itu para malaikat melaknat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang istri tersebut. Bahkan setiap perkara yang dilewati oleh istri itu semuanya melaknat, kecuali manusia dan jin. Nah, di sini ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun la'anaha kullu malakin fis sama wa kullu shay'in marat 'alaihi ghairal jinni wal ins hatta tarji'a aw tatuba. Nah, kata Nabi, jangankan malaikat, langit dan bumi dan setiap langkah yang dia lewatin, setiap makhluk Allah yang dia lewatin, kecuali manusia dan jin itu melaknatnya. Saking pentingnya seorang istri memiliki izin atau sudah diberikan izin kepada suaminya. Nah, ini tentunya kita sebagai kepala keluarga daripada keluarga kita, sebagai pemimpin rumah tangga, harus memberikan contoh terhadap istri dan anak-anak kita. Jangan hanya kita menuntut terhadap istri-istri kita, menuntut terhadap anak-anak kita. Tuh, dengerin, kewajiban istri atau anak kalau keluar rumah harus izin. Nah, kita juga harus izin kepada istri kalau mau keluar. Bukan kewajiban kita, tapi melainkan memberikan contoh terhadap istri dan anak-anak kita. Karena perihal izin mah kewajibannya ada di perempuan ataupun anak-anak kita atau istri kita. Tapi kita sebagai pemimpin rumah tangga kewajiban memberikan contoh. Walaupun misalkan kita mau keluar tidak izin terhadap seorang istri, kita pun tidak berdosa. Tapi kewajiban kita kan memberikan pendidikan, itu yang menjadi masalah. Nah, makanya ketika kata Nabi, kalau mau bangun rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka sebelumnya ataupun kalau sudah terlanjur berumah tangga karena kita tidak mendapatkan ilmunya, maka belajarlah ilmu-ilmu terkait hubungan rumah tangga yang seperti apa. Nah, jangan sampai nanti kita kalau misalkan ditanya ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah, tapi tidak pernah mencontohkan hal-hal yang baik, walaupun itu hal kecil, tapi tidak pernah mencontohkan terhadap istri atau anak-anak kita. Nah, makanya seorang istri yang hamil, yang mengandung anak-anak kita, terus kita ridho terhadap kehamilan istri tersebut, maka pahala seorang istri tersebut itu hitungannya ganjarannya sama seperti memerdekakan 70 budak abdi, atau termasuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kan kadang juga ada suami kalau misalkan istrinya hamil, halah kita aja kadang-kadang nyari makan untuk kita aja susah, ini malah hamil. Ada yang seperti itu, tapi tidak zalim, tidak umum. Nah, kadang yang seperti itu rata-rata biasanya, mohon maaf tanda kutip, hamil di luar nikah, yang sebelum hari H udah dicoblos duluan, setelah lahir dikatain anak haram. Pada anaknya benar, yang haram itu perilaku orang tua nggak jadi anak yang kebawa haram. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dengan hal-hal seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisa innaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha rad.
Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari perempuan tersebut harus sering mengingat, artinya harus itu mengingat, harus ingatlah perkara perempuan. Innaha, sesungguhnya perempuan itu di mana menjadi bukti perempuan tersebut hamilan itu hamil. Nah, yang tadi. Maka kata Nabi, anna laha mithla ajri shaimu, anna laha mithla ajri shaimu al-qaimi fi sabilillah, wa idza asabaha tulqu lam ya'lam ahlus samai wal ardi ma ukhfiya laha min qurrati 'ain. Nah, ketika seorang suami itu atas kehamilan seorang istri, itu merupakan ganjaran yang besar dan juga termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, ahli langit dan ahli bumi itu mendoakan kebaikannya, menggugurkan atas dosa-dosanya. Fa idza wada'at lam yakhruj min labniha jur'atu wa lam yamussu min sadriha masatan. Lalu kata Nabi, di mana seorang perempuan tersebut mengurusi atau memberikan ASI dalam satu tetes atau satu sedotan itu anak. Jadi misalkan anak itu mengkonsumsi ASI dari ibunya. Nah, satu regotan itu kira-kira satu sedotan lah gitu. Nah, itu diampuni segala dosa ibunya dalam satu sedotan lagi. Jadi setiap sedotan itu selalu diampuni. Tapi dengan catatan tentu si ibu tersebut ikhlas merawat anaknya. Dan jangan sampai kalau zaman sekarang kadang-kadang yang belum punya anak pengen punya anak, yang udah punya malah diterlantarkan. Malah sebaliknya kalau zaman sekarang alhamdulillah minzal. Nah, bagi si ibu tersebut makanya diberikan pahala ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain ganjarannya pun diampuni segala dosa-dosanya setiap kali menyusui anaknya, atau bahkan setiap kali kalau dibangunkan tengah malam oleh si bayi. Nah, kadang-kadang kalau bayi ini kan dia siang tidur, giliran malam bangunnya nggak tahu-tahu jam 12, jam 2, jam 3. Kalau kita sadar sebetulnya ketika bayi membangunkan kita di tengah malam itu supaya kita sekalian tahajud. Cuman karena kita malah nggak ngerti bahasa bayi. Dan kalau bayi mah nih, kadang-kadang nggak ngajak ngobrol aja bayi nih. Kalau kita lihat bayi, kadang-kadang senyum sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri. Itu lagi diajak ngobrol, kalau kita lagi dibecandain hakikatnya. Cuman kita kan agak nampak aja kalau kita dilihatin mah, itu kita kabur kalau kita ngobrol itu kan besar. Cuman malaikat sesuai menunjukkan, malaikat itu menunjukkan dirinya itu sesuai dengan amalan kita. Nah, kalau kita baik maka menunjukkannya juga baik. Nah, makanya kalau misalkan kadang lihat baik suka senyum-senyum sendiri itu lagi diajak ngobrol, lagi diajak bercanda. Makanya kalau ada anak-anak mesti itu para malaikat senang bergembira gitu.
Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Apa yang kita kaji malam ini mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan bagi para jemaah, dan juga mudah-mudahan dapat kita aplikasikan sama-sama karena kita sama-sama belajar di sini. Bahkan saya sendiri yang duduk di sini bukan berarti yang paling baik dan yang paling sempurna dari para jemaah semuanya. Saya juga merasa diri ini masih banyak kekurangan dan juga kehilafan, dan saya meyakini bahwa para jemaah juga melebihi pengetahuannya daripada yang berbicara ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk para jemaah dan menyebut untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Tawassalna bitta'alumi, tawassalna bitta'limi, anta razuqana al-wasi'a wa anta razuqana al-amana. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna